Bismillahirrahmanirrahim. Makan bubur sumsum pakai es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV dimanapun berada? Mudah-mudahan keadaannya selalu sehat walafiat. Dan tentunya selalu kami doakan yang lagi sakit ataupun yang lagi ada masalah. Insya Allah segala keluh kesahnya bakal diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah ini Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV balik lagi tentunya di program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap hari Jumat dari jam 3 sampai merapat ke jam 4. Tak terasa ini kita sudah di tanggal 19 Mei 2023. Atau kita lah masuk di tanggal 29 Syawal 1444 Hijriah. Nah, untuk edisi hari ini alhamdulillah berewang sama aku Mang Cek Okta. Nila lama kita tak ketemu Mang Cek Bicek ketemu lagi hari ini. Dan cak biasa Mang Cek Okta tak dewean, kita bersama dengan guru kita Ustadz yang bakal bahas materi hari ini. Sudah hadir Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Halim Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Sehat kabarnya Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini segarnya nih walaupun di luar agak panas. Yang ngadem gawe AC gitu. Nah, ini yang bakal kita bahas ini Ustaz tentang 3 tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pasca bulan suci Ramadan. Age untuk jelasnya kita sama-sama dengar ke tausiah dari Ustaz. Tapi sebelumnya kami ingatkan juga buat Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang nak bergabung, tentunya langsung kaget telepon di 0711 38 0022. Pero kalau cek itu untuk mempersingkat waktu langsung kita dengar ke untuk penjelasan awal ini tausiah dari guru kita Al Ustadz Abdul Halim Al Hafiz. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم أما بعد. Para pemirsa Cawisan Pal TV dimanapun antum berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syekh Okta yang ganteng yang mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah Ustaz. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cawisan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Quranil Azim, terutama dalam tafsir surah Al-Lail, memberikan suatu kaidah dan juga beberapa ulama-ulama besar yang lainnya mengatakan inna min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya pahala dari perbuatan baik itu adalah perbuatan-perbuatan baik selanjutnya. Dan balasan daripada perbuatan buruk itu adalah diikuti dengan perbuatan-perbuatan buruk selanjutnya. Para pemirsa Cawisan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita kaitkan dengan ibadah Ramadan kita di bulan yang lalu, apabila Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah, qiyamul lail kita diterima oleh Allah, sedekah kita diterima oleh Allah, tilawatil Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diikuti dengan amalan-amalan baik setelah Ramadan berlalu. Akan tetapi sebaliknya, apabila amalan di bulan Ramadan kita yang lalu dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diikuti dengan keburukan-keburukan selanjutnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat setelah Ramadan berlalu, banyak orang-orang yang kemudian malas-malasan kembali beribadah kepada Allah. Setelah Ramadan berlalu, kembali mereka tidak melaksanakan salat, kembali mereka tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak galak lagi ngaji, tak galak lagi zikir, tak galak lagi puasa sunnah. Mereka mencukupkan diri dengan puasa Ramadan saja. Mereka menyangka puasa sunnah tidak perlu bagi mereka. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa Cawisan Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri daripada amal kita diterima, maka akan diikuti dengan amal-amal di bulan berikutnya. Jadi kita bertakwa tidak hanya di bulan Ramadan, tapi takwa juga di bulan-bulan yang lain setelah Ramadan berlalu. Bulan Syawal artinya peningkatan. Maka orang yang bertakwa akan meningkatkan amal ibadahnya di bulan Syawal ini. Dan di bulan-bulan berikutnya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan seterusnya. Tetapi orang yang kemudian ibadah Ramadannya dinilai buruk oleh Allah, maka dia akan berhenti sampai di situ saja. Setelah Ramadan malas lagi untuk melaksanakan ibadah. Ma'asyiral hadirin, pemirsa Cawisan Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ada 3 ciri, ada 3 indikator, ada 3 tanda bahwasanya amalan Ramadan seseorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya? Yang pertama, kata beliau, dia akan mudah untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah setelah Ramadan berlalu. Ini ciri yang pertama. Apabila di bulan Ramadan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk melaksanakan ibadah puasa saum sunnah setelah Ramadan berlalu. Puasa Syawal ini sudah hampir di penghujung Syawal. Tidak ada lagi puasa Syawal setelah selesai Syawal ini berlalu. Yang sudah puasa Syawal, alhamdulillah, ini tanda bahwasanya puasa Ramadan kita, amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak malas-malesan puasa. Puasa Senin Kamis kagak tidak malas-malesan. Puasa Ayyamul Bid'i tanggal 13, 14, 15 setiap bulan yang disunnahkan Nabi kita lakukan juga. Ini tanda bahwasanya pahala amal Ramadan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang menjadi ciri tanda indikator bahwasanya puasa Ramadan seseorang, amalan Ramadan seseorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan tercela. Mudah baginya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa ini menuntut kita untuk tidak ngomong basing. Untuk kita tidak ngomong mencarut. Untuk kita tidak berbohong. Kita tidak menzalimi orang lain dengan kata-kata kita, mencaci maki, memfitnah, menggunjing orang lain. Ketika Ramadan sudah berlalu, apabila seseorang ini diterima pahala puasanya oleh Allah, maka dia akan mudah meninggalkan hal-hal yang demikian itu. Tetapi apabila Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal yang model macam itu akan dilakukannya lagi setelah Ramadan berlalu.
Mencarut tetap mencarut, ngunjing wong tetap ngunjing wong, ngomongi ngerasani wong tetap jalan bae. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, ini jangan sampai kita lakukan yang model macam itu. Maka orang yang berpuasa ini menumbuhkan jiwa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kalian dengan puasa ini menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini baru 2 ekor ini Ustaz ya. Baru 2 ekor. Tanda amal seseorang hamba itu diterima pada saat selama sesudah bulan suci Ramadan. Betul ya. Yang pertama tadi ada mudah melaksanakan puasa sunnah. Betul. Terus juga baru dibahas tadi oleh Ustadz, ini mudah menjauhkan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sikok lagi tanda yang bakal Ustadz sampaikan, amalan ini yang diterima setelah bulan Ramadan, tapi kita tahan dulu Ustadz. Nah, ada yang nak lewat sikok ini, dan kami ingatkan buat pemirsa KGO di segmen selanjutnya, kalau nak bergabung langsung telepon di 0711 380022. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cawisan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makasih banyak Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV dimanapun berada. Tentunya masih setia dengan kami di Cawisan, ceramah dan agama tausiah, agama Islam maksud kami. Ini kita masuk di segmen kedua. Tentunya masih berewang dengan aku Mang Cek Oktah dan juga guru kita ada Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Halim Al-Hafiz. Masih dengan bahasan tema kita, ini 3 tanda amal seorang hamba diterima Allah Subhanahu wa taala sesudah bulan suci Ramadan. Kami diaturi ini buat Mang Cek Bicek yang nak bergabung langsung telepon di 0711 380022. Ini nak nanya seputaran tema kita diaturi ataupun di luar tema juga boleh nih Ustaz ya. Betul. Asal ini jangan minjam duit ke Ustaz. Kita nyambung lagi nih Ustaz. Baru ada 2 tanda yang Ustadz sampaikan tadi. Yang pertama mudah melaksanakan puasa sunnah. Betul. Setelah wong itu puasa diterima amalan Ramadannya. Yang kedua mudah menjauhkan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi sempat terpotong iklan. Boleh dilanjut ya Ustadz? Ya, terima kasih Syekh Oktah. Para pemirsa Cawisan PAL TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diterima pahala amalan Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mudah untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan tercelah, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia senantiasa merasa diawasi gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diterima pahala puasanya, diterima pahala amal ibadahnya selama Ramadan, akan memunculkan jiwa-jiwa yang bertakwa betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sudah saya sampaikan, la'allakum tattaqun, agar kalian dengan puasa ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu di dalam kitab tafsir Jalalain disampaikan oleh Imam Jalaluddin, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahiyallah, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut lagi, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyebutkan ada 4 ciri orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, betul-betul dia takut kepada Allah, buah daripada puasa Ramadannya. Apa cirinya? Yang pertama kata Imam Ali bin Abi Thalib, ciri orang yang betul-betul bertakwa, buah puasa Ramadannya, al-khawfu bil jalil, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bisa takut dengan bencana alam. Orang bisa takut dengan binatang buas. Orang bisa takut dengan penguasa yang zalim.
Tapi ketakutan-ketakutan ini membuat manusia ingin menjauhinya. Tetapi rasa takut kepada Allah membuat manusia, membuat seorang hamba ingin senantiasa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Maka seseorang yang takut kepada Allah, dimanapun dia berada, dia merasa senantiasa diawasi gerak-geriknya oleh Allah. Dia tidak melakukan perbuatan keji, tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak maling, tidak nyolong, tidak berzina dan lain sebagainya, bukan karena ada CCTV, bukan karena ada Satpol PP, bukan karena ada polisi, tetapi dia tidak melakukan seluruh perbuatan maksiat karena dia tahu bahwasanya CCTV Allah lebih canggih daripada CCTV manapun. Kadang ada nih ya, wong tu dak galaknya maling motor, dak jadi maling motor karena ada CCTV yang ngerekam dia, cek. Ya dak, dua laki bini kita jengok di medsos. Ya. Sudah pakai kunci T, lana apa namanya, mawak motor itu lah sudah berhasil. Bininya ngomong, "Mas, ada CCTV." Lagi kalau kita direkam CCTV, kemudian kita dikenali oleh polisi, kita ditangkap oleh polisi, masuk penjara, susah gitu. Kita buang gitu. Janganlah Mas. Dia tidak jadi maling motor gara-gara ada CCTV. Takut bukan takut dengan Allah, takut dengan CCTV. Takut dengan polisi, takut dengan satpam, takut dengan satpol PP dan lain sebagainya. Ini bukan takut kepada Allah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, buah daripada puasa Ramadannya, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Ali bin Abi Thalib, ciri orang yang betul-betul bertakwa, buah daripada puasa Ramadannya, yaitu al-amalu bit-tanzil, mengamalkan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang sering dia baca. Quran kita baca, iya. Quran kita hafal ayat demi ayatnya, iya. Quran kita fahami maknanya, iya juga. Tapi Quran yang lebih tinggi daripada tiga yang tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu tatbiqul Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang kita baca. Kalau kita hanya sekedar baca, kalau kita hanya sekedar ngafal, kalau kita hanya sekedar memahami makna, tak beda kita dengan burung beo, burung nuri, burung kakak tua. Burung kakak tua, burung nuri, burung beo itu Bapak Ibu, para pemirsa Cawisan Pal TV, bisa dia berzikir, bisa dia baca Quran, bisa dia hafal, tapi dia tidak masuk dalam hatinya dan tidak diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Baik, ini ada telepon masuk Ustadz, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bu? Dengan Dwi. Ibu Dwi di mana? Di Palembang. Diatur Ibu Dwi pertanyaannya. Mohon maaf Bu Dwi, boleh dikecil dikit suara TV-nya Bu Dwi? Ya, bentar Mas. Ya, kecil dulu Bu, suara TV-nya Bu. Cak mana Bu Dwi? Habis pulsa Ibu Cak. Urung bertanya nih Ustaz. Mungkin boleh dicoba lagi Bu Dwi. Mudah-mudahan tidak katik gangguan ya. Amin. Diatur ya Ustaz. Lanjut lagi Ustaz. Baru dua ini. Baik. Para pemirsa Cawisan Pal TV yang dimanapun antum berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang betul-betul takwa kepada Allah, buah daripada puasa Ramadannya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu ar-ridha bil qalil, ridha kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit saja jumlahnya. Yang namanya manusia pecak kita ini Bapak Ibu, aku dewe, C okta. Iya. Dan lain sebagainya ya. Pemirsa seluruhnya. Aku yakin pengennya dapat banyak. Yang namanya harta pengennya punya banyak. Iya. Yang namanya duit pengennya punya banyak. Pasti, Duit Ustaz. pengennya banyak, harta pengennya banyak, rumah pengennya banyak,
mobil pengennya banyak, bini pengennya banyak. Amin. Subhanallah. Amin ngepulo. Tetapi orang yang betul-betul bertakwa, berapapun yang diinjuk ke sama Allah kepadanya, dia ridha terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak berutukan dia. Ah ya Allah, tak kadak dari kecil aku ni miskin sampai setua ni miskin terus ya Allah. Rumah gubuk reot di pinggir sungai, kalau hujan bocor, kalau pasang air juga kacap rumah aku. Ya Allah, tidak adil kau ya Allah. Tetapi orang yang bertakwa, apapun yang Allah berikan kepadanya dia ridha. Apapun yang Allah takdirkan untuk dirinya dia ridha, ar-ridha bil qalil. Maka ada satu kisah. Ketika Umar bin Khattab sedang tawaf di sekeliling Ka'bah, di depan Umar ada seorang Arab Badui yang hitam legam kulitnya. Dia mengitari Ka'bah, keliling Ka'bah untuk tawaf, membaca doa yang tidak biasa. Apa doa yang dibaca Arab Badui ini, yang didengar oleh Umar bin Khattab kala itu? Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikan aku hamba yang sedikit ya Allah. Setiap kali putaran tawaf, dari putaran pertama sampai putaran yang terakhir, putaran yang ketujuh, setiap kali putaran dia membaca doa itu saja. Tak ada doa lain yang dia baca. Umar bin Khattab kemudian penasaran hatinya, bertanya-tanya, apa dia lah maksud Badui ini. Selesai tawaf 7 putaran, kemudian salat sunnah di belakang makam Ibrahim, Umar mendekati ini Arab Badui, kemudian bertanya Umar kepadanya, wahai Arab Badui, apa dia ni yang doa yang kau ucapkan tadi maknanya? Tak pernah aku dengar Rasulullah mendoakan seperti itu, berdoa semacam itu. Apa sih artinya? Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, ya Allah jadikan aku hambamu yang sedikit. Apa maknanya? Kata Umar. Kemudian Arab Badui ini menjawab, Umar, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, betapa sedikit hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari ayat ini saya kemudian mengambil satu hikmah bahwasanya sedikit orang yang bersyukur, kemudian saya ingin menjadi yang sedikit itu, wahai Umar. Maka saya berdoa kepada Allah setiap saya keliling Ka'bah, ya Allah jadikan aku hamba yang sedikit, ya Allah jadikan aku hamba yang sedikit. Siapa yang sedikit itu? Yaitu hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Nikmat hidup ini Bapak Ibu pemirsa, kalau kita pandai bersyukur kepada nikmat Allah, sedikit yang Allah berikan bersyukur kita, banyak yang Allah berikan lebih bersyukur kita. Bukan sedikit banyak yang Allah berikan, tapi dengan rasa syukur yang ada dalam hati kita, semua yang Allah berikan akan bermakna luar biasa bagi kita. Para pemirsa Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga ciri orang yang betul-betul takwa kepada Allah, buah daripada puasa Ramadannya, ar-ridha bil qalil. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ciri daripada orang yang bertakwa, sebelum kita masuk ke yang ketiga tadi, tanda orang-orang yang terima pahala Ramadannya oleh Allah. Yang keempat, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ciri orang yang bertakwa kepada Allah, al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kepulangannya ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, hari kematiannya. Bapak Ibu pemirsa Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul suatu saat pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, kata Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas itu? Sahabat kemudian terdiam. Rasul menjawab pertanyaannya sendiri. Rasul kemudian mengatakan dalam sabdanya, yang dinamakan orang yang cerdas, aktsaruhum lil mauti zikran, yaitu orang yang paling banyak mengingat mati, wa aktsaruhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang paling banyak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kematiannya. Bapak Ibu, ayah bunda, seluruh pemirsa Pal TV dimanapun antum berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, tak masalah kapanpun dicabut nyawanya oleh Allah, dia akan siap sedia. Bukan dia memang sudah bosan hidup, bukan. Karena memang orang seperti ini sudah siap kapanpun Allah akan panggil dia.
Kenapa? Karena dia senantiasa beramal saleh, senantiasa bertakwa, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mati ini balik, Bapak Ibu sekalian, pulang. Ya. Setiap kepulangan pasti kita akan senang, Bapak Ibu sekalian. Maka kata Allah dalam surah Al-Fajr, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhan kalian dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang ini Bapak Ibu, kita di dunia ini bukan tempat kita aslinya. Kita pulang nanti ke negeri akhirat, negeri yang abadi. InsyaAllah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Setiap kepulangan pasti kita akan gembira. Anak kecil waktu kita SD dulu Bapak Ibu sekalian, ketika guru mengatakan, anak-anak kita akan pulang dengan cepat hari ini, senang bukan main, karena akan pulang. Subhanallah. Kita mudik ke kampung halaman, senang bukan main, akan pulang ke kampung halaman. Setiap kepulangan menimbulkan kesenangan, bukan kengerian. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa, kepulangannya akan menimbulkan kesenangan dalam hatinya. Karena rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan ini kita termasuk di 4 golongan ciri-ciri yang bertakwa tadi nih Ustadz ya. Amin. Masih ada sikap pembahasan lagi yang belum tuntas kita bahas ini Ustadz. Balik ke tema tadi, 3 tanda amal diterima setelah bulan suci Ramadan. Kita tahan dulu, ada yang nak lewat lagi. Buat pemirsa, tetap bersama kami di Cawisan. Makasih banyak pemirsa masih setia dengan kami di Cawisan. Tak terasa ini kita di segmen yang ketiga. Masih tentunya di bahasan tema kita 3 tanda amal seorang hamba ini diterima Allah Subhanahu wa taala sesudah bulan suci Ramadan. Tadi sudah panjang dengan bahasan tema dibahas penjelasan ini maksud kami oleh Ustadz. Mulai dari yang pertama mudah melaksanakan puasa sunnah. Terus juga yang kedua ini mudah menjauhkan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ada rentetannya lagi tadi Ustaz ciri-ciri wong yang bertakwa. Nah, ini yang ketiga nih Ustaz. Penasaran nian mengcek-micek gitu apa nian tandanya seorang hamba itu diterima amal ibadahnya sesudah bulan Ramadan. Baik. Terima kasih Syekh Okta. Para pemirsa Cawisan Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Ayah Bunda, mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu, Ayah Bunda semua di rumah menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Amin. Yang ketiga, ciri bahwasanya ibadah Ramadan seseorang diterima oleh Allah, dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu dia akan diberikan penghidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan kaum laki-laki maupun kaum perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah pasti akan memberikannya kehidupan yang baik, yang layak di dunia ini. Masya Allah. Kita tahan dulu Ustaz. Ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Wah, ini tahu ini suaranya. Bu Ruli. Benar, Mas. Bu Ruli di Pelaju. Iya, benar, Ay, Mas. ketemu lagi gitu, Bu. Sehat, Bu? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Diatur Ibu pertanyaan ke Ustadz kita. Alhamdulillah sehat, Mas. Siap. Diatur Ibu Ruli. Makasih, Mas ya. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam Bu Ruli di Pelaju. Pak Ustaz,
saya numpang tanya Pak Ustaz ya. Ya tuh. Kalau di luar tema nih Pak Ustaz. Monggo. Seandainya ada orang, entah tetangga atau keluarga atau ya di lingkungan sekitar kita, dia sedang mendapatkan suatu masalah besar, tapi dia tidak mau dibantu dengan alasan berdoa, cukup kamu berdoa saja. Sementara dia harus masih butuh bantuan, tapi dia selalu mengatakan begitu. Nah, bagaimana cara kita untuk mendekati orang yang di dalam situasi yang begitu? Dan di dalam agama benar apa salah kalau dia sedang ada masalah tapi dia mengurung diri ya, bahwa dia tertutup. Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Ruli di Pelaju atas pertanyaannya. Diatur ya Ustaz, langsung dijawab tadi. Iya, terima kasih pertanyaannya Ibu Ruli. Luar biasa pertanyaannya Ibu Ruli ini. Setiap kali segmen-segmen di Cawisan Pal TV, Ibu Ruli senantiasa ada pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Para bapak, para ibu, para pemirsa Cawisan Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seseorang punya masalah, kemudian masalahnya ini dipendam saja sendiri dan tidak mau di-share kepada orang lain, di-sharingkan kepada orang, dicurhatkan kepada orang lain. Jikalau ada orang yang ingin membantu kepadanya, dia mengatakan cukuplah Allah penolong saya. Cukuplah saya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ikut campur dengan urusan saya. Doa ibe. Iya, doakan saja saya. Nah, Ibu Ruli ini termasuk salah satu daripada orang yang bertawakal kepada Allah dengan luar biasa tawakal. Tetapi tawakal ini harus disertai dengan yang namanya itu usaha. Jadi tawakal tidak benar kalau kemudian kita hanya duduk termenung, kemudian meratapi nasib, kemudian kita tidak mau berusaha untuk mencari solusi. Tapi kalau dia memang sudah mencari solusi yang terbaik bagi permasalahannya, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkan permasalahannya, kemudian dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ingin kita bantu dia bilang cukuplah Allah sebagai penolong saya. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini tanda orang yang betul tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa membantu hanya Allah, kata dia. Jadi orang lain kadangkala kalau kita curhatin, kadangkala Bapak Ibu sekalian, belum tentu dia kemudian bisa memberikan solusi permasalahan kita. Tapi kalau kita curhat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cepat atau lambat Allah akan dapat memberikan solusi atas permasalahan kita. Jadi orang semacam ini tidak salah, Ibu Ruli. Jadi di mata kita mungkin salah, tapi di mata Allah tidak salah orang seperti ini. Dia tawakal kepada Allahnya luar biasa. Dia ini menyandarkan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda tauhid yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin meminta bantuan kepada manusia, cukup dia mengatakan doakan saya bersandar seluruh masalah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini tauhid yang benar. Jadi Ibu Ruli kalau memang dia sudah bilang seperti itu, tidak mau dibantu, tidak apa-apa. Biar kebaik Ibu Ruli. Doakan saja, kita doakan Ibu Ruli. Mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh masalahnya dan mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahannya. Itu saja cukup insyaallah. Kita membantu dengan doa walaupun tidak bisa membantu dengan finansial ataupun dengan usaha kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia tadi jawaban dari Ustadz untuk Bu Ruli yang ada di Pelaju. Mudah-mudahan sehat selalu. Ini untuk Bu Ruli. Kita nyambung lagi ke bahasan tema kita hari ini. Tando amal yang diterima setelah bulan suci Ramadan tadi sudah disampaikan Ustadz. Pasnya 3 ekor lah tuntas ini Ustadz ya. Subhanallah. Mulai dari mudah melaksanakan puasa sunnah setelah bulan Ramadan, terus juga mudah menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga seorang hamba itu dipantaskan kehidupan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi pada faktanya ini Ustadz, pecah yang Ustadz singgung di awal tadi, terkadang ini dak uang dak kita nih kadangan Ustadz galak memang di selama bulan puasa tuh bulan kemarin semangat niat. Yo tapi pas sudah puasa memang ngedon lagi ibadahnya.
Nah, ngapo hal itu tuh pacak terjadi Ustaz? Apa memang ada yang salah dengan apa yang kita lakukan ibadah kita selama bulan puasa itu saking dia ngulang lagi cak itu Ustaz? Makanya Ustaz, apa kita nih kurang ikhlas? Apa karena niatnya bulan puasa ini baik? Apa lah Ustaz? Subhanallah. Luar biasa pertanyaan dari Cek Okta ini. Bapak Ibu pemirsa Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pelajaran juga bagi kita, sebagai pertanyaan juga dalam hati-hati kita. Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik bisa turun. Kadang-kala habis dengarkan tausiah agama, habis dengarkan kiai cerita, ngomong, tausiah, nasihat dan lain sebagainya, kemudian iman kita naik. Naik, benar. Kita kemudian wah ibadahnya semakin kuat. Ingin senantiasa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya makin kuat, baca Qur'annya makin kuat, salatnya makin kuat, puasanya makin kuat habis dengar ceramah. Tapi setelah itu berlalu sehari, 2 hari, 3 hari mengendur kembali. Iya. Kemudian melempem lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri bahwasanya orang itu imannya masih terombang-ambing. Imannya kadang bertambah, kadang berkurang sesuai dengan kondisi hatinya kadang-kala. Itu Ustaz. Tetapi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya menetap. Karena yang namanya takwa ini tidak bisa kurang, tidak bisa, kemudian bertambah, tidak bisa, kemudian berkurang. Takwa ya segitulah. Yang bisa berkurang bertambah itu hanya iman. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, levelnya sudah tinggi, maka kapanpun dia berada, dimanapun dia berada, ada orang maupun tidak ada orang, dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya tidak mengharapkan pujian dari manusia. Tapi orang yang imannya naik turun, kadang-kala ibadahnya masih mengharap pujian dari manusia. Kalau dijingok manusia lain, dia kemudian ibadahnya rajin, tapi kemudian kalau tak katik manusia yang melihatnya, ibadahnya melempem. Ini ada yang model-modelnya yang model macam itu. Tapi insya Allah orang yang bertakwa kepada Allah, buah daripada puasa Ramadannya tadi yang saya sebutkan 4 tadi, yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, insya Allah takwanya betul-betul sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga tadi saya sebutkan bahwasanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, orang yang diterima pahala Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan penghidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ekonominya akan meningkat. Hari demi hari, bulan demi bulan ekonominya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak punya rumah jadi punya rumah. Yang tadinya tidak punya mobil jadi punya mobil. Yang tadinya duitnya sedikit jadi banyak, kemudian ditingkatkan ekonominya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang kedua, ekonominya tetap, tetapi dia diberikan ketenangan dalam menjalani hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah, ridha dia, tenang hatinya. Tidak kata iri dengki dengan orang lain, tidak kata hasud dengan orang lain, tidak ingin hilangnya kenikmatan orang lain dan lain sebagainya. Ini tanda ciri bahwasanya seseorang hamba Ramadannya, amalan-amalan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Itu dia tadi Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV dimanapun berada. Sudah banyaknya ini bahasan yang dijelaskan oleh Ustadz tentang tema kita hari ini, 3 tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya pasca bulan suci Ramadan. Masih ada segmen lagi nih Ustadz, maksud kami Kage Ustadz mungkin nyampaikan kesimpulan dan juga pesan-pesan khusus kepada Mang Cek Bicek kita dimanapun berada. Tapi kita tahan dulu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Cawisan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makasih banyak Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV masih setia dengan kami di Cawisan. Tak terasa ini kita sudah masuk di segmen terakhir untuk edisi hari ini, tanggal 29 Syawal 1444 Hijriah atau di tanggal 19 Mei 2023. Masih berewang dengan aku Mang Cek Okta dan juga guru kita hari ini Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Halim Al-Hafiz.
Tadi kita sudah bahas tema yang kita sampaikan oleh Ustadz tadi tentang 3 tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini pasca bulan suci Ramadan. Nah, di akhir segmen ini Ustadz mungkin diaturi Ustadz nyampaikan pesan-pesan khusus lah ini kepada Mang Cek Bicek kita sekaligus kesimpulan dengan tema kita hari ini biar kita selalu menjadi hamba-hamba yang termasuk 3 golongan yang Ustaz sampaikan tadi. Yang pertama dia yang mudah melaksanakan puasa sunnah setelah bulan suci Ramadan ini. Terus juga dia hambanya yang pacak menjauhkan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia hambanya kita yang termasuk penghidupannya ini dibaikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur Ustaz. Terima kasih Cik Okta. Para pemirsa Cawisan Pal TV dimanapun antum berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, bahwasanya amal itu walaupun sedikit yang kita lakukan, kalau dilakukan dengan kontinu, maka amal ini akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal-amal itu walaupun banyak kuantitasnya, banyak macamnya yang kita lakukan, tapi kalau itu hanya sebentar saja kita lakukan, tidak akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka amal yang paling baik di sisi Allah, amal yang sedikit tapi dilakukan dengan kontinu. Maka Bapak Ibu, Ayah Bunda, seluruh pemirsa Cawisan Pal TV dimanapun antum berada, selesai Ramadan berlalu, tidak selesai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berlalu tidak serta-merta menjadikan sholat kita mengendur, puasa kita mengendur, zikir kita mengendur, tilawah Quran kita mengendur. Tapi walau puasa Ramadan sudah berlalu, tapi kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah inilah kita memberikan seluruh jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nantinya kita pun akan dimatikan oleh Allah dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Dan kita dijauhkan dari kematian yang su'ul khatimah. Amin. Para pemirsa Cawisan Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan kita yang lalu seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Ya rabbal alamin. Masya Allah, itulah tadi Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV dimanapun berada, pesan khusus untuk kita galo-galo dan juga kesimpulan dari Ustadz tentang tema kita hari ini, 3 tanda amal seorang hamba ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bulan suci Ramadan. Semoga pecah yang disampaikan Ustadz tadi kita galo-galo bakal selalu termasuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bertakwa kepadanya ini Ustadz. Mungkin ada waktu ini Ustadz untuk doa penutup singkat Ustadz di edisi kita hari ini, diatur Ustadz. Para pemirsa Cawisan Pal TV, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan perjumpaan kita ini diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jama'il ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat, tutahhiruna biha min jama'is sayyiat, tarfa'una biha indaka 'adad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jama'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Amin. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itulah tadi Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV. Sudah ditutup oleh Ustadz untuk cawisan kita pada hari ini dengan doa. Maka berakhirlah pula cawisan untuk edisi hari ini di tanggal 19 Mei 2023 atau bertepatan di 29 Syawal 1444 Hijriah. Tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak pada guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abdul Halim Al-Hafiz. Terima kasih banyak Ustadz yang sudah nyempatkan waktunya hadir di cawisan edisi hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak buat Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang sudah berpartisipasi di program cawisan ini. Tentunya terus saksi ke program cawisan setiap hari Jumat mulai dari jam 3 sampai merapat ke jam 4. Cuma di Pal TV memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Okta mewakili kru kerabat yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah perbuatan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban.